Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini 2 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli ilmu. Duduknya kita di sini termasuk orang-orang yang saleh, yang selalu mengharapkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan kurban. Karena mengingat sekarang kita sudah masuk pada tanggal 2, bermakna lebih kurang 38 hari lagi, kira-kira seperti itu. 38 hari kita akan masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, lalu kemudian kita melaksanakan udhiyah atau ibadah kurban hari raya Idul Adha. Kaum muslimin jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang kurban, maka kurban ini adalah syariat yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu di antara keutamaan berkurban itu, selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban itu juga dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita hari ini dituntut atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan seekor kambing, domba atau sapi, unta, maka ujian kita belumlah seberat yang pernah Allah berikan tantangan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian hidup yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim bukan hanya sekedar ujian sederhana, akan tetapi Allah uji di tahap yang paling kritis. Sanggupkah kita mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai? Yang Allah minta bukan harta, bukan kambing, bukan duit, akan tetapi Allah minta anaknya. Dialah Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka dalam kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail ini ada pelajaran berharga bagaimana kita mengharungi bahtera rumah tangga, bagaimana kita membangun keluarga. Ada nilai trust, kepercayaan antara seorang anak kepada seorang ayah, antara seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang istri, ya. Karena kata-kata yang paling diingat hari ini oleh kita orang Islam adalah bentuk ketaatan Nabi Ismail ketika ayahnya meminta agar Ismail bersedia untuk dikorbankan. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al bima tu'mar. Wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah, if'al bima tu'mar, lakukan. Rasa kepercayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang anak terhadap ayah. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ini adalah teladan kita dalam membangun keluarga bahagia. Jadi jadikan rumah itu seperti layaknya fungsi rumah. Nabi Ibrahim begitu pulang ke rumah, bicarakan apapun permasalahan yang ada, libatkan dengan orang yang berkaitan langsung dengan keputusan yang akan diambil. Nabiullah Ibrahim mimpi Allah suruh Nabi untuk menyembelih putranya Ismail. Apakah Nabi Ibrahim ego lalu kemudian menggorok leher anaknya tengah malam? Tidak, dikumpulkan. Siti Hajar
ikhlas atau tidak, bersedia atau tidak untuk diasingkan ke tempat yang tidak ada penghuninya, padang pasir tandus dan lain sebagainya. Nabi Ismail bersedia tidak untuk disembelih, semua dibicarakan. Jadi pelajaran berharga bagi kita dalam membangun keluarga itu, apapun keputusan dalam rumah tangga, entah itu dengan istri, entah itu kepada anak, harus didudukkan bersama, dibicarakan bersama, sekecil apapun permasalahannya. Suami tidak boleh egois, istri tidak boleh temperamen, anak tidak boleh menang sendiri. Seperti Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada pelajaran yang berharga dalam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan rumah itu fungsinya selayaknya rumah. Jangan hanya jadikan rumah seperti stasiun. Apa itu? Hanya tempat untuk singgah lalu pergi. Pergi dia bekerja, balik tidur, pergi lagi bekerja tanpa ada komunikasi yang berarti, yang bangun rumah tangga itu rumah tangga yang salah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjuran berkurban. Apa itu kurban? Para ulama ahli fikih sudah mendefinisikan apa itu kurban. Kurban secara bahasa mendekatkan diri kepada Allah. Secara terminologi atau istilah, dzubiha hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsusin. Kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu. Menyembelih hewan tertentu dengan niat takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, fi waqtin makhsusin, pada waktu yang ditentukan pula. Nah, itulah kurban. Jadi kalau di luar waktu yang telah ditentukan, maka bukan kurban namanya. Kurban itu hewannya tertentu, waktunya pun yang Allah yang menentukan. Apa maksud hayawanin makhsusin, hewan tertentu? Maka hewan tertentu di sini adalah hewan ternak, yang Allah sendiri menjelaskan hewan ternak jenis apakah itu. Sapi, kerbau, unta, dan seterusnya. Waktu tertentu, waktunya hanya 4 hari. Tanggal 10, Idul Adha itu sendiri, kemudian hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. Hari yang haram untuk kita berpuasa di dalamnya. Kemudian apa pula hukum ibadah kurban itu? Maka ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, sama halnya dengan akikah, sama halnya dengan ibadah umrah dan lain-lain ibadah-ibadah sunnah muakkad lainnya. Artinya sunnah yang mendekati wajib. Namun mesti kita garis pahami, harus kita garis bawahi bahwasanya hukum sunnah sampai kapanpun dia tak akan berubah menjadi wajib, kecuali kurban yang kita lakukan itu kurban karena nazar. Nah, maka nazar itulah yang menjadikan kurban kita itu wajib. Dan peruntukannya atau tujuan daripada kurban itu, kalau yang pertama itu sunnah, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia nazar, berarti memang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita pahami Bapak-bapak, seburuk-buruknya janji kita kepada Allah itu adalah nazar. Kita baru ingin beribadah ketika Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi yang namanya nazar wajib. Nah, kalau Allah dah memberikan saya ini, baru saya melakukan ini. Berarti ada hubungan timbal balik, jauh dari kata selayaknya seharusnya kita seorang manusia, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, ada nilai keikhlasannya, ada timbal balik, berharap sesuatu baru saya melakukan sesuatu. Maka hukum daripada kurban itu adalah sunnah muakkad. Kemudian tujuan daripada kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Entah itu nikmat sehat, rezeki yang melimpah ruah, keluarga bahagia, anak sukses, anak sehat, jauh dari penyakit. Maka bentuk segala kenikmatan Allah itu yang Allah berikan kepada kita, kita ungkapkan dalam bentuk syukur berkurban kita. Maka dia berbeda peruntukannya dengan akikah. Makanya para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh menggabungkan
satu amalan dengan dua niat. Nah, dia berkorban tapi niatnya juga akikah. Karena tujuannya berbeda. Kalau kurban tujuannya kita mensyukuri atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, anak dan sebagainya. Yang namanya kenikmatan. Sementara akikah tujuannya berbeda. Syukur atas kelahiran. Maka sudah berbeda dalam hal tujuannya. Maka para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh menggabungkan dua niat untuk satu amalan. Dalam hal ini ibadah kurban, dia niat kurban, dia juga berniat akikah. Kemudian daging kurban itu dibagi mentah, sementara akikah itu wajib dibagikan dalam bentuk sudah masak. Undang orang untuk makan itu akikah. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil kurban. Yang pertama surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami dah memberi kalian begitu banyak nikmat, kata Allah. Allah sudah memberi kita begitu banyak kenikmatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki, anak sehat, keluarga bahagia, sedikit masalah, kalaupun ada masalah terselesaikan permasalahannya, dijauhkan daripada mara bahaya dan malapetaka. Itu nikmat. Kami dah beri nikmat itu banyak, kata Allah. Maka yang Allah minta ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Setelah apa kami berikan kepadamu, setelah apa yang Allah berikan kepada kita, Allah minta tunaikanlah salat. Bentuk syukur kita, tunaikan salat. Lalu Allah gandengkan ayat berikutnya, wanhar, dan berkorban. Dalam tafsir manapun wanhar di sini itulah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Dalil kedua tentang ibadah kurban. Hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang keutamaan berkurban. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibni Adam, tidak ada amalan anak cucu Adam, yauman nahar, pada hari raya Idul Adha, amalan, satu amalan, uhibbu ilallah, yang Allah suka, yang Allah paling suka. Jadi tidak ada amalan yang paling Allah suka pada hari raya Idul Adha itu min iraqatid dam, daripada menjatuhkan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi cara bahasa yang mudah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana perasaan kita bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita berkorban setelah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Makin bantu dalam sholat pun, kalau kita paham apa yang kita baca, Pak. Ini kadang memang kelemahan kita orang Indonesia, memang kita tidak ditakdirkan menjadi orang Arab, tapi untuk mengetahui itu suatu hal yang mesti kita pelajari sebagai orang Islam. Ada seorang anak Cina mahir berbahasa Arab. Ketika dewan juri bertanya, ini dalam satu perlombaan, dia ditanya, kenapa kamu begitu mahir berbicara bahasa Arab sementara kamu orang Cina? Apa kata anak tersebut, Pak? Li'annani muslim, karena aku orang Islam. Orang Islam harus banyak belajar. Meskipun kita Minang, Melayu, Batak, pelajari bahasa Arab itu. Ahabul Arab salatin, cintailah Arab itu karena tiga, kata Nabi. Li'annani Arabi, karena aku orang Arab. Wa kalam ahlul jannah Arabi. Wal Quran Arabi, Al-Quran juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah Arabi, orang dalam surga nanti juga berbahasa Arab. Maka pelajari bahasa Arab itu. Jangan justru kita ikut-ikut membenci Arab dan berbau ke Arab-Araban dan lain sebagainya. Jadi kita pelajari saja. Dalam salat, doa iftitah itu kan banyak versinya, yang ada Allahumma ba'id dan seterusnya. Namun pada umumnya kalau di Pangkalan Kerinci ini Allahu Akbar kabira. Kemudian ada lafaz di situ, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Maka menurut para ulama, wa nusuki, lafaz nusuki itu kurbanku.
Sesungguhnya ibadahku, salatku ibadah kurban maksudnya di situ menurut sebagian para ulama. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka carilah perhatian Allah Subhanahu wa taala dan dengan melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha ini. Lalu kemudian, itu beberapa keutamaan orang yang berkorban. Lalu bagaimana ketika kita punya rezeki yang banyak kita tak mau berkorban? Apakah berdosa? Nah, dalam hal ini seperti yang dibahas di awal tadi, bahwasanya hukum sunnah takkan pernah berubah menjadi wajib dia. Sama halnya dengan akikah. Akikah meskipun yang baru dikaruniai seorang anak itu orang kaya, tapi dia tidak ingin berakikah, maka tidak ada dosa untuknya. Akan tetapi datang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang diberikan rezeki yang banyak, melimpah ruah, dah melebih-lebih hidupnya, duitnya dah bertumpuk-tumpuk, tapi enggan dia. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu sa'atun. Siapa yang Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan kelapangan dalam hal rezekinya, waktunya dan lain sebagainya. Walam yudahi, tapi dia enggan untuk berkorban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Dalam riwayat lain, "Fala yaqrabanna masjidana." Jangan dekat-dekat musalla kami. Jangan dekat-dekat masjid kami. Ini bahasanya Bapak dan Ibu bukan bahasa Allah marah, bukan, tapi bahasa kecewa. Makanya para ulama kemudian menukil hadis ini, mengambil sebuah istinbat hukum, kesimpulan hukum. Orang yang diberikan kelebihan rezeki, duit banyak menumpuk tak terpakai, tapi enggan untuk berkorban, para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan hadis ini, hukumnya makruh. Apa arti makruh? Allah tak suka. Jadi bahasanya gini, Pak, itu kaya itu, tapi tak mau, sana. Begitulah kira-kira. Sana, jangan kesini lagi. Duit banyak tak mau berkorban. Begitulah bahasa sederhananya. Jadi Allah tidak marah dengan dia, tapi Allah tak suka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, orang yang diberikan kelebihan rezeki, walam yudahi, tapi tak mau dia berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka orang itu jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Tak usahlah, duit banyak tak mau, tak usah. Begitulah kira-kira. Namun sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Allah benci tapi tak sampai jatuh kepada dosa. Yang kedua, berikutnya adalah begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berkorban. Namun kita sebagai orang yang berilmu, orang muslim yang haus akan ilmu, terus kita belajar bahwasanya banyak juga hadis-hadis yang riwayatnya lemah berkaitan dengan ibadah kurban ini. Termasuklah diantaranya, ya, orang yang berkurban itu akan mendapatkan pahala sebanyak bulu. Nah, itu juga dalilnya lemah. Kenapa demikian? Karena pahala Allah itu tidak terukur. Tidak terukur, tanpa batas. Yudha'ifu liman yasha. Bahkan dalam ayat lain Allah sebutkan, kalau Allah memberikan pahala itu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Jadi kalau hanya dibatasi sebanyak bulu, memang tak sanggup kita menghitung bulu kambing itu terlalu banyak. Tapi rezeki Allah, yakin dan percayalah, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada sekedar bulu itu tadi. Maka hadis itu juga lemah. Lalu kemudian hewan kurban itu, motivasi kita berkurban supaya nanti jadi hewan tunggangan, juga salah. Jadi berkurban sajalah kita, urusan nanti di akhirat itu bukan urusan kita. Entah Allah jadikan tunggangan, entah mobil Mercedes atau BMW, itu urusan Allah. Tapi kalau kita menjadikan patokan lalu kemudian kita berkurban, supaya nanti ada tunggangan di akhirat. Bagaimana seekor sapi ditunggangi 7 orang? Tentu kesulitan gitu ya. Yang satu sapi itu kan untuk 7 orang. Sementara ya kita bisa membayangkan satu sapi dinaiki 7 orang. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan motivasi kita berkurban gara-gara supaya sapi menjadi tunggangan kita di hari akhirat nanti. Hadisnya la aslalahu, artinya tidak ada asal usulnya. Kenapa bisa menjadi itu? Banyak macam-macam motif politik, motif
ingin terkenal dan lain sebagainya. Siapapun boleh orang mengarang hadis untuk mengambil keuntungan tersendiri, untuk menggait jamaahnya dan lain sebagainya. Tapi ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menukil-nukil sebuah hadis lalu mengatakan hadis itu dari Nabi, sementara hadis itu tidak dari Nabi, perkataan dia yang mengarangnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia akan dikekang di api neraka selama-lamanya. Bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya adalah kebaikan. Juga tidak, hadisnya tidak benar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kategori-kategori hewan seperti apa? Ini dia. Jadi satu sapi, satu kerbau, unta untuk 7 orang itu juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah, Kalau kita ingin kenal Jabir bin Abdullah ini, Pak, sahabat Nabi yang hidupnya susah. Sahabat Nabi ini yang susah tapi juga rajin bersedekah. Juga suatu ketika pernah punya unta yang sangat kurus yang tak laku dijual, lalu kemudian ditawarkan kepada semua orang, tidak ada yang mau karena saking kurusnya untanya. Lalu kemudian Nabi kesian melihat Jabir, kenapa untamu? Inilah Rasulullah, unta saya nih. Tak ada yang mau beli, saya kasih pun tak mau orang menerimanya. Kenapa? Saking kurusnya. Kata Nabi, kalau gitu, biarlah saya beli, kata Nabi. Rasulullah, engkau mau membelinya? Ya, biar saya beli. Kata Nabi, biar aku beli seharga 200.000. Kata Jabir bin Abdullah, janganlah, murah kali, katanya. Tadi dia mau ngasih. Nah, sekarang dia minta harga naik lagi. Tadi mau ngasih, dah saya tawarkan 200, kok minta mahal lagi. Akhirnya terjual, Pak, seharga 4 juta. Nah, kalau dirupiahkan hari ini, itu luar biasa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang dalil tentang 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil hajj, pada musim haji, fa amarana, maka Nabi memerintahkan kepada kami an nashtarika, untuk kami berserikat. Berserikat itu bersama-sama. Fil ibili, untuk 1 ekor unta, wal baqari, 1 ekor sapi. Kullu sab'atin minna, dan tiap 7 orang di antara kami, fi badanatin, 1 ekor korban, 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Itu dalil 1 ekor unta itu untuk 7 orang boleh. Kalau kita 1 orang lalu berkorban 1 ekor sapi sendiri, boleh? Boleh. Nah, kalau kita mampu untuk 1 ekor, 1 ekor. Karena di Arab Saudi itu, Pak, orang-orang kaya itu dalam 1 rumah itu mereka berkorban sampai 10 ekor dan sebagainya. Tidak pakai orang-orang lagi, satu anak, 1 sapi, 1 anak, 1 unta, saking kayanya mereka. Dan kalau menengok channel YouTube Arman Mulyana, itu ada salah satu channel YouTube yang saya sering ikuti. Orang Saudi itu kalau nyembelih, lalu kemudian diantarkan siapa yang mau. Lalu kemudian untuk 1 ekornya lagi dia potong sendiri, cincang-cincang, masukkan kulkas, tak dibagi-bagikan. Kenapa? Semua orang mau kurban. Akhirnya bingung mau diantarkan kemana. Itulah diantarkan ke negara-negara di Afrika dan seterusnya. Lalu kemudian ketentuan kurban. Nah, ini. Bagaimana hewan kurban itu? Apakah ada persyaratan dalam kurban hewan kurban itu? Ya, yang pertama hewan terbaik. Nah, hewan terbaik yang kemudian harus sehat, tidak boleh ada cacat, cukup umur. Nah, ini cukup umur ini yang mesti kita paham. Yang pertama domba. Domba itu minimal 1/2 tahun boleh untuk dikorbankan. Kambing 1 tahun minimal. Sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Kalau 1 tahun dikorbankan tak cukup umur, berarti kurbannya tidak sah. Berarti sia-sialah amalan kurban kita. Kenapa? Persyaratannya tidak kita penuhi. Kemudian untuk unta, unta itu umur adalah 5 tahun minimal. Lalu kemudian bagi yang berkurban,
Ada beberapa larangan. An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi yang terakhir meninggal. Artinya Khadijah meninggal, Aisyah meninggal, dan seterusnya yang lain meninggal, Hafsah meninggal, lalu yang terakhir meninggal itu istri Nabi bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul hilal, kalau dah nampak tanda-tanda hilal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hilal itu berarti tanggal 1. Kalau dah nampak hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang kalian berkurban, fal yumsik an sya'rihi, maka jangan ada yang memotong rambut, wa azfarihi, jangan ada yang memotong kuku. Itu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apa rahasia di balik itu tak perlu kita cari tahu. Kenapa Nabi melarang memotong rambut? Kenapa Nabi melarang kita memotong kuku? Apa hikmah di balik itu? Hanya Allah saja yang tahu. Tapi orang hari ini mencari-cari celah, berusaha untuk mencocokkan kenapa dan kenapa. Ya tidak masalah. Tapi kalau tidak, hati kita tidak terpuaskan dengan jawaban itu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita cari tahu kenapa Allah haramkan anjing, kenapa Allah haramkan babi, lalu kita cari jawaban karena babi mengandung cacing pita. Kalau seumpamanya jawaban kita itu tidak terpuaskan, tidak puas kita dengan jawaban yang kita cari-cari, maka kembalikan. Ada rahasia di balik kenapa Allah mengharamkan anjing, babi untuk kita. Kalau alasannya karena cacing pita, maka babi yang ada di barat itu bersih-bersih, kandangnya bersih-bersih, bahkan dikasih pakaian, makanan terbaik, kualitas ekspor, dan lain sebagainya. Maka kalau alasan itu, kecewalah yang kita dapat. Tapi kalau Allah mengharamkan itu, lalu sifat kita, sikap kita sebagai seorang muslim, qalu sami'na wa ata'na, dengar lalu taat. Kalau Allah katakan haram, ya haram. Tak perlu kita cari alasan kenapa haram dan seterusnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian adab-adab kita ketika menyembelih. Ini dia. Yang pertama, menghadap kiblat. Ini tentu saja tidak serta-merta harus. Artinya ini dalam sunnah ibadah kurban itu ada sunnah dalam lainnya, yaitu ketika menyembelih menghadap ke kiblat, pisaunya tajam, tidak di depan hewan yang lain, tidak pula mengasah pisau di depan hewan yang lain, kemudian membaca doa Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Lalu kemudian bagi yang berkurban disunnahkan untuk melihat hewan kurbannya. Oh, ini dia hewan kurbannya. Jadi yang berkurban pun disunnahkan untuk melihat hewan kurbannya. Kalau takut darahnya tak usah. Artinya sunnah itu ada juga di dalam sunnah. Itu beberapa hal. Lalu kemudian, ini yang sering menjadi polemik karena kita tidak paham. Apa itu pembagian daging kurban? Lalu pembagian daging kurban seperti apa? Nabi pun sudah menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan daging kurban itu. Dalam hadisnya yang jelas bahwasanya daging kurban itu dibagi untuk 3. Yang pertama, sepertiga untuk sahibul kurban. Siapa sahibul kurban? Orang yang berkurban. Orang yang berkurban itu disebut dengan sahibul kurban. Maka dia berhak mendapatkan sepertiga dari daging kurban itu. Kalau umpamanya daging kurban itu bersihnya 90 kilo, berarti ada 30 kilo hak si peserta kurban, 7 orang itu tadi. 30 kilo dibagi 7 orang, lebih kurang 4,2 kilo dia dapat satu orang. 4,2 kilo itu kan banyak. Jarang ada tempat kita itu peserta diberi 4 kilo. Kenapa? Sudah bijaksana dari zaman dahulu, sudah berlaku ratusan tahun yang lalu. Orang yang berkurban itu ya kira-kira dapat 1 kilo atau 2 kilo paling banyak. Sisa yang lain kemana? Dialihkan. Karena inti daripada berkurban itu adalah berbagi, semua orang merasakan kegembiraan, kenikmatan pada hari raya tersebut. Kalau kita ikutkan pada aturan ini, 30 kilo untuk yang berkurban, kalau dagingnya 90 kilo. Maka mereka dapat 4,2 kilo per orang. Daging saja, belum tulang-tulang dan lain sebagainya. Lalu kemudian sepertiganya untuk fakir miskin. Kan ini yang paling berhak ini, yang paling banyak. Tapi kita mesti ikut jalur bahwasanya Nabi katakan sepertiga untuk sahibul kurban,
sepertiga untuk fakir miskin, kemudian sepertiganya untuk karib kerabat, jiran tetangga, bahkan orang kaya. Itu disebut. Bahkan orang kaya. Jika memungkinkan dah terbagi semua, yang kaya dah dapat, jiran tetangga tak ada yang terlupakan, bahkan kepada saudara kita yang non muslim boleh dibagi. Kenapa? Ada nilai syiarnya di situ. Nah, syiar bagi nggak apa-apa. Hari raya itu. Kalau hari raya mereka bagi jangan ambil. Nah, karena lain dagingnya nih. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daging kurban boleh dipindahkan ke lokasi yang lain. Boleh dipindahkan. Macam tempat kita ini kan dah terbagi semua, kita antarkan ke Sering, ke desa rantau baru yang mereka barangkali tidak ada korbannya. Maka terasalah syiar itu, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam itu terasa betul-betul hidup. Pada saat berkorban, jangan pedulikan apa itu namanya, pencinta hewan apa segala. Dulu pernah dimuat jurnal internasional, orang Islam itu dalam 1 tahun Idul Adha saja membantai jutaan ekor sapi, disembelih, disaksikan beramai-ramai, menyakiti hewan dan lain sebagainya. Buat itu. Tapi mereka tak pernah mereka berpikir bahwasanya di Nepal ada sebuah gunung, nama gunungnya Gunung Gandimai. Gandimai itu nama seorang Dewi Gandimai dalam orang Hindu. Dewi Gandimai. Itu setiap tahun itu dipotongkan 100.000 ekor sapi, tak boleh disentuh. Artinya diserak. Kepalanya diserak, badannya diserak, darahnya ditampung, dibuang. Nah, itu lebih apa ya? Menyakitkan, lebih keji, dipotong tapi tak dimakan. Nah, kan hewan-hewan di dunia ini termasuklah tumbuh-tumbuhan, hewan, itu kan Allah ciptakan berdasarkan tujuan-tujuan. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Allah ciptakan sapi tidak untuk beribadah. Tapi tujuan Allah menciptakan sapi adalah untuk manusia. Bagaimana manusia bisa memanfaatkannya? Maka daripada itu, dengan menyembelih sapi, dengan menyembelih ayam, sesungguhnya kita sedang membantu. Membantu apa? Membantu penyempurnaan kenapa sapi itu diciptakan. Jadi sembelih, sempurnalah tujuan dia diciptakan ketika dia disembelih. Maka daripada itu kita perlakukan dia dengan baik, pisau yang tajam, tidak menakut-nakuti, tidak mengasah di depan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sebaik-baiknya panitia itu adalah yang berkorban. Sebaik-baiknya panitia itu adalah yang berkorban. Namun sekali lagi itu kata-kata yang mesti kita cerna, sebaik-baiknya. Kalaupun tidak maka boleh yang lain. Hanya saja para ulama kemudian sepakat seperti yang dijelaskan oleh Lembaga Bahsul Masail NU beberapa waktu yang lalu, menjelaskan bahwasanya panitia kurban itu tidak boleh dibayarkan upah dengan hewan kurban itu. Misalnya dikasih kulit, dikasih daging, tapi niatnya upah, maka itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya sedekah, pekerjaannya ini ditandai, nah ini pekerjaannya, ini sedekah dari ini sedekah, maka mereka boleh. Tapi kalau ada kata-kata upah di situ, maka sudah ada semacam transaksional. Sementara para jumhur ulama sepakat yang namanya hewan kurban tidak boleh ada transaksi jual beli. Kulitnya pun tidak boleh dijual beli. Seluruh ulama bersepakat bahwasanya kulit hewan kurban tak boleh dijual, harus potong-potong bagi. Hanya satu ulama yang memperbolehkan kulitnya itu dijual, itulah Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Imam Hanafi memperbolehkan, tapi hasil jualnya itu kembalikan lagi ke fakir miskin yang berhak. Tapi kalau untuk operasional kan lain ceritanya lagi. Maka itu kan biasanya kan kita lebih bijaksana, misalnya 2.500.000 atau 3 juta, kita lebihkan 3.100.000. 100-nya untuk apa? Operasional. Dibebankan kepada siapa? Kepada yang berniat berkorban. Mereka segala macam. Lalu kemudian kenapa Imam Hanafi memperbolehkan menjual kulit itu? Asas yang pertama itu azas manfaat. Azas manfaat itu maksudnya apa? Kalau kulit itu dipotong-potong kemudian dibagi-bagikan, banyak terbuang akhirnya ke tong sampah. Tak semua orang bisa mengolah kulit itu.
orang Minang pandai itu. Jadi apa? Itu dia. Apa tadi? Kikil, jange itu dia, kerupuk jange itu. Orang Minang pandai, orang Jawa mengolah jadi kikil. Kalau orang Melayu sikit ketemu sampah pergi. Kenapa? Sikit ngolahnya payah. Nah, itu azas manfaat dikembalikan, dikumpulkan. Dan kalau ada yang mau beli, dijual, lalu uangnya untuk fakir miskin. Itu menurut pandangan mazhab Imam Hanafi dan pendapat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Sementara yang lain, Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki, ya dibagi-bagikan. Apa yang ada itu dibagikan semua sama rata. Lebih aman sih sebetulnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke kebijaksanaan kita semua. Lalu kemudian panitia kurban, dapatkah daging kurban? Nah, maka bisa dapat, bisa tidak. Kenapa demikian? Kalau dia dapat, dari mana bagiannya? Karena dia sudah dapat bagian kupon satu. Kok dia dapat kupon yang lagi? Maka kupon yang satu lagi itu kebijaksanaan daripada yang 4 kilo saya bicarakan di depan tadi. 4 kilo itu dikurangi jadi 3 kilo, yang sekilonya diamankan sebagai sedekah dari si pekurban kepada orang yang membantu mencincang, menjagal tim panitia lah, seperti itu. Akan tetapi lebih baik lagi kalau memang yang menjadi panitia itu yang berkorban. Sekali lagi, tidak semua yang bisa, tak semua yang mampu. Banyak orang yang hanya sanggup berkorban, tapi untuk menyincang-nyincang itu dia tidak punya keahlian. Maka boleh kalau upah dalam bentuk duit, kalau sedekah boleh dalam bentuk daging sedekah. Lalu kemudian ini dia. Daging kurban. Daging kurban yang sudah sampai kepada kita, maka para ulama bersepakat bahwasanya baik yang menerima atau yang memberikan daging kurban itu, daging kurban tidak boleh diperjualbelikan. Namun ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya daging kurban itu kalau sudah sampai kepada penerima, dia boleh menjualnya karena itu sudah menjadi haknya. Kalau terlebih-lebih dia punya kebutuhan yang dalam hal ini kebutuhan yang sangat mendesak, ada anak yang harus dibelikan susu, beras yang harus dibeli, sementara tidak ada duit lain kecuali daging kurban jatah dia, maka dia boleh menjualnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lebih mustahak, yang lebih diperlukan, yang lebih primer, maka daging itu pun boleh untuk diperjualkan. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang ibadah kurban yang intinya takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sanggup untuk membeli rokok. Ini banyak yang tersinggung dalam hal ini, mohon maaf. Kadang-kadang saya menemukan ada salah seorang tokoh, saya tanya rokoknya berapa satu hari. Satu hari itu habis 4 bungkus EC. Rokok EC itu kayak enggak 40 Ustaz sekarang. 48. 50 lah anggap. Rokok EC itu 48. Kali 4 bungkus sehari dia menghabiskan, karena rokok itu memang nampaknya sedap, halus, tipis, lembut. Sudah berapa itu? Sudah 192.000 satu hari. 10 hari sudah 1,9 juta. Sebulan hampir 5 juta lebih hanya untuk rokok saja. Sementara kurban kita yang setahun sekali di masjid kita berapa? 3 juta ya? 28,5. Kita tidak sanggup dengan alasan kita tidak mampu, maka malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau hari ini misalnya tahun kemarin saya sudah, maka tahun ini kalau kita ingin berbagi ya anak pula. Tahun depan siapapun boleh kita berniat kurban itu atas nama orang lain boleh. Ada orang miskin yang terniat dia ingin berkurban tapi tak cukup-cukup duitnya, lalu kita datang, ibu kurban saya yang bayarkan, pun boleh. Itu luar biasanya ibadah kurban. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita tanya jawab singkat. Ya. Waalaikumsalam. Terkait kurban itu kan tidak boleh cacat. Ya. Terkadang pas kita beli tidak cacat dia.
Tapi terkadang pas proses penurunan atau apa segala bisa cacat, itu masih boleh tidak untuk kurban atau harus diganti gitu. Baik, ini menarik. Kita beli sempurna nih, kakinya tak patah, tapi begitu turun dari mobil patah. Maka para ulama sepakat karena dia belum masuk dalam proses penyembelihan, belum masuk waktu Idul Adha, masih ada sempat waktu kita mengusahakannya, maka kurban yang semacam ini hewannya menurut para ulama tidak sah. Artinya selamat hewan tadi itu, tidak jadi dipotong. Kenapa? Cacat ya sebelum disembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan jatah kita sebagai yang kurban itu kalau daging 90 kilo 30 kilo ke peserta yang sebanyak 7 orang itu kan dari peserta. Seandainya kita panitia nih Ustaz, kita panitia sudah bekerja dari pagi sampai sore nih, tahu daging sapi yang kita alokasikan berlebih gitu, kita bagi-bagilah di apa hukumnya Ustaz? Boleh ya? Boleh ya. Tapi kalau belum udah terlepaskan semua ya. Ada belum ada kebagian gitu. Iya. Kita 4 kilo tadi jatah kita 4 kilo. Nah, tambah lagi 4 kilo lagi gitu. Sisa itu boleh Ustaz? Boleh dengan syarat itu tadi tidak ada yang tertinggal yang ada di tempat kita alih saja. Maka itu biasanya panitia jika kakaknya 40 dia lebihkan jadi 50. 10 ini cadangan. Cadangan itu kalau ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Maka tapi niat kita yang pertama sebagai peserta berkorban itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah ternyata daging kurban itu kita lebih banyak, maka di mana nilai berbaginya kita, gitu kan? Ini kadang dia dalam rumah tuh 5 orang berkurban semua, tuh tak muat kulkasnya tuh. Kenapa? Anaknya dapat, dia dapat. Maka sebaik-baiknya orang yang berbagi itu adalah kalau bisa dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu kan? Kira-kira bersedekah yang terbaik itu kan seperti itu. Dia rela tidak makan, yang penting orang lain kenyang. Dia rela, itu arti pengorbanan yang sesungguhnya. Dia rela berdiri, yang penting orang lain bisa duduk. Dia lapar, orang lain kenyang. Dia dapat sedikit, orang lain yang menikmatinya banyak dapat. Terlebih-lebih yang menikmati fakir miskin. Tapi kalau kondisinya semua sudah dibagikan, maka kita pun sudah, saya sudahlah cukup sampai di sini aja. Kita cari siapa yang lebih berhak untuk menerima lebih, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada lagi yang menolak ya kita ambil. Ya. Terkait distribusi daging kurban kepada non muslim gimana Ustadz? Misalnya kayak di BLI ini kan ada juga yang non muslim. Nah, kalau kita bagikan muslim sama non muslim, mungkin ada muslim yang agak lebih jauh dari sini nggak dapat jadinya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah ada peraturan atau prioritasnya gitu untuk ke non muslimnya? Gitu? Skala prioritasnya tetap orang Islam. Orang Islam. Artinya di komplek-komplek itu banyak dibuat orang. Artinya Islam dulu diprioritaskan. Kalau ternyata orang Islamnya dah berlebih, baru kita naikkan apa yang saya sebut tadi sebagai syiar, maka bagilah. Tapi kalau bisa umpamanya syiar itu supaya lebih luas lagi, yang bisa 2 kilo bagi 2 sekilo supaya yang menerima lebih banyak. Nah, itu sebetulnya teknis saja, tidak diatur dalam aturan fikih dan lain sebagainya, itu tidak ada. Akan tetapi kita sebagai orang yang diwajibkan untuk berdakwah, bagaimana syiar itu tidak hanya sampai kepada orang Islam, tapi kepada orang non muslim pun mendapatkan keberkahan daripada Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban itu. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau ada orang Islam, dulu kan orang Islam. Kalau dah tak ada lagi orang Islam, baru bagi lagi untuk nilai syiar. Ada lagi? Satu Ustaz, tadi kalau yang kurban atas nama contoh anak nih yang kurban atas namanya. Jadi yang tidak boleh memotong rambut sama kuku tadi itu, ya, apakah si anak berarti ya? Si orang tuanya tidak. Ya, si anak. Oke, masih ada lagi? Ya. Kalau memasak kurban itu dibagikan itu bagaimana Ustaz? Apakah itu
lebih diutamakan atau bagaimana? Kita masak, tadi kita berkurban sendiri nih, 1 ekor kambing, bulat-bulat kita masak. Nah, kita bagikan udah masak, udah jadi semua. Yang makan aja orang lagi. Apakah itu diutamakan atau bagaimana? Kalau kurban maka dia harus dibagi dalam bentuk mentah. Itu bedanya dengan akikah. Kalau akikah harus masak, kalau kurban wajib mentah. Nah, gitu kan? Wah, wajib mentah. Nah, dibagi-bagikan. Ada lagi? Ada? Ya, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sebetulnya yang dua versi nih, Pak Ustadz. Si istri mau kurban, si suami ikut kurban juga gitu kan. Mana yang lebih afdol gitu? Apakah suaminya atau istri? Kan banyak kejadian gitu. Iya. Kalau berkurban tidak ada istilah mana lebih afdol dan lain sebagainya. Istri berkurban ya nilai ibadahnya ibadah kurban, suami berkurban ya kalau bisa satu keluarga kita berkurban. Nah gitu Pak. Tidak ada lebih afdol, termasuk orang mana lebih duluan kalau belum akikah apakah boleh berkurban, kan ada orang yang berpendapat seperti itu. Artinya akikah ya akikah, kurban ya kurban. Dua ibadah yang berbeda tujuan dan tata caranya. Jadi meskipun dia belum berakikah, kalau dia sempatnya kurban ya berkurban. Nah, jangan kemudian itu pemahaman yang seperti itu tadi ditariklah kalau belum haji tak boleh umroh. Akhirnya masa tunggunya 27 tahun tak umroh dia. Kenapa? Alasan saya belum berhaji. Maka haji dan umroh dua amalan yang berbeda, waktunya pun berbeda. Nah, sama dengan itu. Laki-laki entah dia suaminya atau istrinya. Nah, kalau hanya cukup untuk satu, misalnya bapaknya cukup satu, ya bapak saja dulu. Tapi kalau memungkinkan untuk dua, ya dua sekalian. Kalau bapak sudah, besok tahun depan istrinya pula, gitu kira-kira urutannya. Baru anaknya sampai selesai. Cukup. Minallahu musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.